Dari surut sudah. Air surut. Kenapa Prima Petrus namanya? Kenapa primacy? Atau dalam bahasa Latin ada juga satu nama yang namanya Mensa Christi. Apa yang terjadi di sini? Bapak Ibu, menurut Injil Yohanes pasal yang ke-21, Yesus disalibkan, Yesus dimakamkan. Hari ketiga dia bangkit. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya banyak kali. Kali pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di mana? Yang pertama di mana? Waktu dia berjalan dengan dua orang dari Yerusalem ke Emmaus, atau 11 km dari Yerusalem. Jadi dan kedua tidak bersama. Kedua kali yang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu di mana? Di waktu perjamuan terakhir di Sion, di kota Yerusalem, waktu atas ya, sama terang. Tiga kali Yesus menampakkan diri kepada batu, ini batunya ada sebagian juga besar dari batu ini ada di dalam gereja, ya itu masuk tempat di mana Yesus waktu dia berdiri persis di sini dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Pada waktu itu ada 7 murid yang mereka berjalan ikan di Danau Galilea, tidak jauh dari sini, ya tidak jauh dari sini. Persis di mana dan Yesus dia berdiri di sini dan dia memang dia berbicara dengan murid-murid. Ada 7 murid mereka ikan. Bapak Ibu, Yesus pada waktu itu apa? Ya ini dengar dengan baik. Yesus sesudah dia disalibkan dan dimakamkan, murid-muridnya putus asa. Mereka hilang. Ya, karena mereka Bapak Ibu pikiran mereka bahwa Yesus dia adalah apa? Raja duniawi, bukan raja surgawi. Mereka pada waktu itu semua sombong. Kalau aku mendekati Yesus, ya Bapak Ibu, nanti aku menjadi apa? The Minister of Tourism. Kalau aku mendekati Yesus, Bapak Ibu, nanti aku menjadi the Ministry of Finance, ya, the Ministry of Industry, the Prime Minister atau ya Minister. Itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi. Jadi mereka, ya makanya ibunya siapa? Yohanes dan Yakobus, ya. Yohanes dan Yakobus, ibu mereka, dia bilang, Yesus, ya jangan lupa, ini 2 anak saya, you take care of them, ya. Put one in your left and put one in your right side. Ya, jadi gini. Jadi pikiran mereka bahwa Yesus nanti dia akan menjadi apa? Raja Israel, raja apa dunia, bukan raja apa? Surgawi. Makanya ketika Yesus apa? Guru mereka, bos mereka sudah apa? Meninggalkan, sudah disalibkan dan dimakamkan, langsung mereka hilang. Tidak tahu apa yang mereka bisa melakukan. Makanya Petrus dia kembali lagi ke daerah Tiberias, ke daerah Kapernaum di sini, karena dia sebiasanya dia bekerjaannya itu apa? Nelayan. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, aku datang ke sini karena aku apa? Nelayan. Jadi mereka menjala ikan di tempat ini.
Waktu itu ada 7 murid di dalam perahu itu dan mereka menjala ikan. Yesus menampakkan diri kepada mereka di sini. Dan waktu itu Bapak Ibu, dari malam sampai pagi mereka tidak dapat apa-apa, tidak ada ikan. Sampai akhirnya Yesus yang menampakkan diri kepada mereka di sini dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan mereka menangkap banyak ekor ikan sampai jala mereka hampir koyak. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 150 ekor. 53 ekor besar. Ikan Oh, besar. Bapak Ibu berarti ya 153 berarti ini perahu mereka kecil. Ya. Dan kata Alkitab ya banyak ikannya sampai jalan mereka hampir apa? Koyak. 153 tidak banyak Bapak Ibu. Lebih besar. Maksudnya kapal yang pertama, kapal itu apa? Kecil. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa nomor 153 ikan? Nomor ini itu nomor yang melambangkan apa? Mujizat. Ini nomor mujizat Bapak Ibu dan Amen. nomor ini sembonya ada 3 hal. Melambangkan 3 hal Bapak Ibu. Amin. Kenapa bukan 150, kenapa 200 atau 300 atau ya 50? Kenapa nomor ini 153? Karena nomor ini melambangkan 3 hal. Yang pertama, di Alkitab Perjanjian Lama, di buku Kejadian, nama Tuhan tersebut 153 kali. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, 153. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, setiap nomor ada artinya. Setiap nomor ada arti. Nomor 1, nomor 5, dan nomor 3. 1 dalam bahasa Ibrani itu artinya ani. Nomor 5, bnei. Nomor 3, Elohim. Jadi itu dalam bahasa Ibrani, ani, bnei, ha Elohim. Artinya dalam bahasa, akulah anak Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, Yesus ada banyak yang orang Muslim, orang yang tidak percaya, orang Yahudi yang mereka tidak percaya, mereka bilang, tidak pernah Yesus ya di Perjanjian Baru mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang hidup. Pasti Yesus dia banyak kali mengatakan bahwa dia adalah Masias dan anak Tuhan yang hidup. Di Injil Yohanes pasal 10 waktu Yesus dia berkata, aku dan Tuhan menjadi satu. Di waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub, banyak tempat ya Bapak Ibu. Tapi ini salah satunya waktu Yesus dia ini lambangnya 153, ani ibnei ha Elohim. Akulah anak Tuhan yang hidup. Yang terakhir, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, tahun 2008, ada riset di Danau Galilea. Ada banyak ilmuwan datang dari seluruh dunia. Mereka mau tahu, mereka mau cek berapa jenis ekor ikan besar yang hidup di Danau Galilea ini. Setelah 2 bulan mereka menemukan ada hanya 153 jenis ikan yang hidup di danau ini dari zaman Yesus dan tidak pernah berubah. Boy. Ya. Haleluya. Jadi Yesus dia menangkap dari setiap jenis satu dan dia menaruh di mana? Di jalan mereka. Kata ya Bapak Ibu juga riset bahwa pada zaman Yesus ada di atas bumi ini 153 apa? Bangsa. Jadi Yesus menangkap semua bangsa itu. Firman Tuhan ya, mereka membawa firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi Yesus menangkap semua. Kita semuanya satu dalam Tuhan Yesus. Tidak ada bangsa pilihan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita semuanya bangsa pilihan Tuhan. Amin. Amin. Itulah tempatnya. Jadi di sini ya Yesus waktu menampakkan diri kepada mereka. Apa yang terjadi? Setelah itu Petrus dia terjun dari perahu. Orang pertama atau murid pertama dia tahu bahwa itu Yesus, Yohanes. Baru Petrus dia turun ya dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan di sini Yesus dia memanggil murid-muridnya setelah mereka menangkap ikan dan Yesus berkata kepada mereka ya, Yesus mempersiapkan untuk mereka di batu ini makanan. Mereka barbecue Bapak Ibu ya, ikan-ikan Petrus nikmati sarapan. Udah, sesudah sarapan Yesus dia berkata kepada ya Petrus, kenapa tempat ini namanya Bapak Ibu Prima Petrus? Karena di tempat ini Yesus dia bertanya kepada Petrus 3 kalinya. Hei Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, ya Tuhan,
aku mengasihi engkau. Ya, jadi Yesus jawabnya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kenapa Yesus dia bertanya kepada Petrus 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Kenapa 3 kali, Bapak Ibu? Ayo, kenapa 3 kali? Ada yang tahu? Ya Tuhan. 3 kali dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Petrus, dia hatinya dia masih apa? Masih sedih. Karena dia sudah menyangkal Yesus di kota Yerusalem. 3 kali di rumah Kayafas. Ya, 3 kali dia sudah menyangkal Yesus. Jadi hatinya masih sedih. Ya, jadi Yesus dia bertanya kepadanya 3 kali dan jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus bilang, menggembalakanlah domba-dombaku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan juga Yesus dia bertanya 3 kali untuk rekonfirmasi bahwa Petrus dia adalah gembala gereja yang pertama. Di gereja di tempat Caesarea Filipi yang ada di utara Israel. Waktu itu Yesus dia berkata kepada Petrus,